Halo Veners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di informasi kali ini kita masuk di sesi badas ya. Udah lama banget bahas dashboard itu nggak kita bahas-bahas. Ya karena apa ya? Karena kemarin kan kayak apa namanya rekap pipes dan sebagainya juga biasa-biasa saja ya. Kalau misalkan kita baca-baca tidak ada sesuatu yang perlu dibahas gitu ya. Tapi di sesi rekap pipes kali ini nih beda kayaknya nih. Ada sesuatu yang pengen Mang Adun sampaikan kepada pioners. Jadi waktu pertama Picor Team update ya, itu kan seperti biasa kadang menyertakan video yang ada juga di Facebooknya di YouTube-nya Picor Team seperti itu. Nah, jadi ini sudah Mang Adun stop ya, dan pioners bisa lihat di sini pas banget. Karena apa? Karena beberapa waktu lalu juga sama Picor Team itu kasih spill ya, yaitu soal nilai pi yang banyak orang tidak percaya gitu. Apa itu? Yaitu GCP. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, mungkin ada yang belum tahu juga di antara pioners, sebenarnya Picor Team tahu nggak sih GCP itu? Nah, kan gitu ya. Itu mungkin yang selama ini gitu menjadi beberapa pertanyaan di antara pioners, maksudnya ya. Beberapa pioners bertanya-tanya seperti itu. Ya ini, Mang Adun kasih stop di sini. Di dalam video ini pioners bisa lihat 0.0001 pi. Dan seperti Dorisin pernah katakan, salah satu ciri dari GCP itu yaitu pi-nya itu pecah ya menjadi 0, sekian sekian gitu. Karena kalau misalkan 1 pi itu jelas ya itu terlalu tinggi GCP-nya gitu kan ya, walaupun 1 pi juga ada itu GCP-nya, cuman yang lebih dominan ciri khasnya itu yaitu pi-nya itu pecah gitu. Jadi Mang Adun di sini nggak usah lah ya buka yang pipes rekap. Mungkin pioners juga apa namanya ya bisalah baca-baca sendiri, silahkan ya. Tapi Mang Adun lebih pengen ngebahas soal yang satu ini gitu. Karena apa? Karena ya sih ini yang sebenarnya banyak orang tidak percaya, dan tentu GCP yang pioners itu harapkan gitu kan ya. Karena dengan nilai GCP pi itu akan langgeng ya, kabarnya menurut para sesepuh lah ya, sesepuh pi itu ya kita tunggu sampai ekosistem berjalan. Kapan Mang? Nah, beberapa waktu lalu juga udah pernah kita bahas, yaitu nunggu sampai ya sesuai ya antara dengan nilai di bursa. Makanya duta GCP semua menggerakkan komunitas GCP itu untuk membeli pi gitu loh, membeli pi di bursa dan hanya menjualnya dengan nilai GCP itu. Kalau memang mau menjual ya, kalau tidak mau menjual cukup disimpan saja seperti itu. Karena ketika stok di bursa itu habis ya, itu Dorisin sampai sekarang terus membahas soal itu. Pak Rido juga sudah gabung di Twitter, alhamdulillah ya gitu. Jadi itu terus digerakkan gitu loh. Karena apa? Ketika contoh ya, ini yang perlu Mang Adun bahas. Kita ngopi saja di sini. Misalkan gitu kan, anggap bursa, anggap pasar, oke? Nah, ini yang akan terjadi. Bagi mungkin ada yang berprofesi sebagai pedagang, akan sangat mudah menangkap apa yang ingin Mang Adun sampaikan di sini. Contoh ya, contoh itu ada stok pisang lah ya. Gini, stok pisang itu kan banyak dari Lampung misalkan gitu ya. Nah, itu di supply apa namanya, diisi lah ya gitu stoknya itu sama Picor Team. Anggap kita karena kan yang paling besar tuh di Lampung. Nah, Picor Team tuh Lampung. Nah, terus dikasih ya. Nah, tapi ada batasannya. Picor Team dan yang beredar
Pai itu selama ini hanya 10 miliar kurang lebih dari 100 miliar stok. Oke, nah sama Picor Team di-push di beberapa exchange seperti itu untuk digunakan di dalam banyak lah ya gitu. Nantinya maksudnya disebarkan ke orang lain untuk adopsi massal, perusahaan-perusahaan kah, orang-orang yang bukan pioners gitu kan. Nah itu untuk semakin meluas Pai itu, semakin dikenal. Oke, dari yang tadinya tidak tahu Pi Network jadi tahu gitu. Nah akhirnya kan banyak yang tertarik. Karena apa? Bedanya Pi Network dengan Bitcoin yaitu ekosistemnya. Untuk lebih jelasnya ya, ekosistem itu kita bisa tahu sendiri, para pedagang lokal gitu kan, untuk saat ini belum ke interlokal. Karena apa ya? Karena belum aktif. Nanti kalau sudah aktif, aplikasi utilitas itu yang tidak dimiliki oleh Bitcoin, oke, dan bisa menyentuh ke kalangan bawah. Bitcoin bisa nggak emang? Wah, Mangadun pernah ngobrol sama salah seorang pioners juga di daerah ya beda desa lah ya gitu, dan beliau mengatakan untuk membangun atau pengen punya gitu kan satu Bitcoin itu biayanya mencapai 200 juta. Nah di desa sebelah kabarnya ada katanya salah satu ruangan gitu loh ya. Karena apa? Karena perangkatnya keras, butuh perangkat yang besar, perangkat yang banyak untuk bisa menambang Bitcoin. Nah itu tidak bisa kita yang mau tanda kutip ya gitu loh melakukan transaksi sehari-hari dengan peer to peer, tukar misalkan dengan yang kemarin itu ada soto seger atau dengan barang-barang beras dan sebagainya. Juga di sini Picor Team spill juga gitu kan, itu bisa gitu. Contoh Mangadun ya kan, misalkan di sini ya anggaplah sama Pak Rido, pernah Mangadun bilang kayak gitu. Misalkan Pak Rido nih punya Mang barter yuk, misalkan Pak Rido punya beras misalkan 3 liter. Oke, boleh Pak Rido barter ya kan dengan transaksi Pi Network ya kan, barternya dengan Pi Network. Oke, nah itu beras Mangadun dapat misalkan Pak Rido ya. Oke, nah Pak Rido tuh aduh rokok gua habis nih Mang, misalkan ada gue super Pak Rido mau nggak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Nah itu bisa jadi transaksi sehari-hari. Nilainya ya anggaplah super dengan beras itu kan antara misalkan 30 ribuan lah kita genapkan ya. Nah akhirnya Pak Rido barter ke Mangadun itu dengan beras, tapi Pak Rido juga dapat super sebungkus gitu loh. Itu kan tidak secara langsung menghidupkan yang dulu di Indonesia juga pernah terjadi gitu loh. Bahkan gitu kan di daerah timur sana, maksudnya daerah Indonesia Timur ya, bukan timur, di daerah Indonesia Timur sana gitu loh, itu sampai sekarang mungkin pioners masih banyak melihat gitu loh. Ada Papua kalau nggak salah ya yang lebih sering Mangadun lihat itu, ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik bawa hasil tanam, misalkan entah pisang atau singkong gitu kan, bawa ke sana. Ada misalkan bidan atau dokter atau para TNI di sana, ditanya mau apa Pak, mau barter katanya gitu, mau tukar. Nah, bahasanya mau tukar dengan apa, ada beras kah di rumah atau ada minyak kah ya kan. Nah kalau misalkan tidak ada, mereka semua misalkan yang barter beda-beda kan ya, ada yang bawa pisang, ada yang bawa singkong atau ikan hasil tangkap gitu kan, atau apalah gitu. Nah akhirnya itu memang bisa terjadi gitu loh, bahkan tidak menggunakan alat gitu loh, tidak menggunakan alat pembayaran. Oke, itu zaman dulu seperti itu, dan mungkin di kita juga sekarang tuh masih ada terjadi. Contoh misalkan ada tukang dagang somai, duh gua lapar nih, oh, udah sih bikin aja, nah gitu kan, dibikinin tuh. Nah yang satunya ya udah dulu kalau mau mie ayam misalkan bikin juga. Itu kadang seperti itu kalau sama tukang dagang. Alat transaksinya mana? Tidak perlu
itu namanya udah bisa dikatakan barter. Cuman untuk mengesahkan atau untuk ada aktivasi ya, untuk ada rutinitas pembayarannya, yaitu menggunakan alat bayar. Alat bayarnya berupa uang. Nah, kalau yang Pi Network itu mata uang digital. Seperti itu. Itu simpel sih sebetulnya kalau soal pembahasan barter. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini Pioners. Mang Adun silahkan bagi Pioners yang ingin menambahkan gitu. Jadi soal nilai GCP ya gimana ya? Sebenarnya ini Mang Adun tuh jujur-jujuran ya. Karena maksudnya gini, jujur kepada diri Mang Adun sendiri. Karena Mang Adun kan juga seorang Pioners yang menambang gitu kan. Kalau misalkan GCP ini tidak terjadi gitu, kita mengharapkan apa gitu kan? Kalau misalkan nilai GCP-nya tidak terjadi, ya sama aja dong dengan koin meme atau koin kripto tradisional yang lain-lain. Pi Network itu kalau ekosistemnya tidak berjalan, ya kan? Ya, ini yang selama ini kita bahas tuh semenjak Open Mainnet atau Open Network tuh, ya ekosistem ini yang kita tunggu gitu, dan barulah satu-satu bertahap karena kan memang rawan banget. Terus kenapa Mang ada yang misalkan yang belum tahu sampai sekarang belum berjalan itu ya, udah pernah kita bahas juga bagaimana gitu ekosistem bisa sepenuhnya dibuka kalau harga saja belum stabil. Nah, ini kembali lagi ya ke pembahasan tadi, yaitu bagaimana supaya nilai Pi stabil. Ya caranya satu-satunya ketika Picor Team itu, ini Picor Team udah kayaknya mulai apa ya, sedikit lah menyetok, karena kan yang disuplai atau dimasukin sama Picor Team ke bursa itu tidak bakal semua stok gitu loh, tidak bakalan semua stok di antara tadi yang beredar kurang lebih 10 miliar ya, di antara 100 miliar gak mungkin Picor Team sisanya 90 miliar itu gitu loh dimasukin semua, nggak mungkin. Nah, itu diatur sama Picor Team, kabarnya seperti itu, entah berapa juta atau berapa puluh juta atau ratus juta ya di bursa exchange. Kalau misalkan kompak, yang tadi kita sambung lagi pembahasan soal suplai pisang dari Lampung. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di bursa itu kan pasar ya. Contoh misalkan di pasar induk Cibitung, terus di banyaklah pasar ya. Nah, anggap misalkan ada 5 Pioners tuh kan, karena para pedagang di sana beranggapan namanya pasar tuh kan ada stok lah intinya. Nah, kalau misalkan di sana kita beli gitu kan, pasokan dari core team, misalkan ada, anggaplah misalkan di satu pasar tuh ada 10 kintal ya dulu, terus di pasar sana ada 10 kintal misalkan dibeli sama Pioner tuh bareng ya. Kalau satu orang nggak buat apa gue beli 1 kintal gitu kan pisang gitu ya, kita nyicil gitu atau kolektif bahasanya gitu. Jadi ada misalkan rombongan dari mana gitu, ayo beli gitu kan. Nah, akhirnya di satu pasar nih habis nih. Nah, ini yang menyebabkan kelangkaan dan nilai Pi itu akan naik gitu loh. Makanya Picor Team sampai Dorisin ya, bukan Picor Team, maksudnya Dorisin sampai katakan jual, kalau mau jual dengan nilai GCP ketika itu stok betul-betul habis gitu loh, betul-betul habis nih. Kita lari ke pasar kan, Bang Adun tuh sering beli rokok, di warung ini habis, warung sini habis gitu kan. Ada tuh, waduh ini ada rokok tapi harganya naik nih, mahal, mau nggak mau kan dibeli gitu loh, kalau memang butuh itu, kalau memang mau. Dan spekulan-spekulan itu beranggapan ya pasti Pi itu kesananya akan lebih mahal lagi, lebih langka lagi. Makanya pernah ada rumor lah ya, katakan Pi GCP itu hanya nilai awal. Kenapa di Indonesia heboh? Karena di Indonesia nilai segitu itu udah wah banget. Sementara kayak di Amerika, di Eropa, gak ada apa-apanya. Biaya hidup di Indonesia dan di Amerika itu jauh banget. Di Amerika itu pernah Mang Adun dengar ya, itu dari siapa yang video gitu, itu satu hari itu $100. Berapa $1? Ya kurang lebih kisaran 1.500.000 sehari. Di Indonesia
ya 1.500.000 bisa kepake berapa hari itu kan, jauh gitu loh ya. Tuh di Indonesia kita sehari udah cepet aja penghasilan misalkan itu udah 100 sih sama, tapi bukan $100 ya kan. Jadi pengen ketawa mengadun. Oke. Jadi mengadun rasa ya, dan Picor Team juga di sini sepil kok. Apa sih namanya? Beberapa barter yang betul-betul dari nilai kecil. Ya kan, kayak beras di sini tuh. Ada kan? Nah, ini nilai GCP-nya yang Picor Team spill di sini. Kenapa yang ini? Ya kan, kenapa yang nilai GCP-nya gitu loh. Dari sekian banyak nilai. Oke. Seperti itu aja kita ngobrol-ngobrolnya di weekend kali ini ya. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi penepok yang berikut-berikutnya. Karena sama seperti yang mengadun katakan, kalau soal informasi itu sama. Oke, Pioners mau masuk ke channel YouTube manapun tuh sama. Maksudnya ya dashboardnya ya sama seperti ini gitu kan. Informasinya ya sama dari Picor Team. Cuma yang membedakan itu pembahasannya. Oke. Ya, baik Pioners ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, bahas-bahas lagi penepok di informasi yang berikut-berikutnya. Mengadun tuh butuh banget ada waktu ya buat menjawab komentar Pioners kah, yang sudah bertanya kah, yang sudah menambahkan informasi kah, dan lain-lain gitu kan. Itu ya, kita akan masuk di sesi lestari dan mudah-mudahan ada waktunya. Sorry karena apa ya, seperti yang sering Mengadun katakan, gimana momen, gimana enaknya hati bahasnya. Jadi ketika kita bahas itu juga enak gitu, kita ngobrol itu juga asik gitu kan. Jadi jangan sampai apa mentok-mentok gaje lah. Oke Pioners ya, semangat ya. Pokoknya buat semuanya, saling mendoakan juga sehat selalu, lancar rezeki, berkah, selamat dalam setiap urusannya. Oke, Mengadun pamit undur diri dulu ya. Nanti kita gaskan lagi di informasi penetwork yang berikut-berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oh ya Pioners, sorry, Mengadun sampai lupa gitu. Jadi sebetulnya kenapa Mengadun bahas GCP ya? Dan ini bisa Pioners lihat di sini ya. Itu pada tahun 2024. Artinya pipes tahun lalu seperti itu. Di situ juga rekap juga dan dalam bentuk video juga. Itu Picor Team sama. Sepilnya itu kasih unjuk, kasih lihatnya itu nilai GCP juga. Gitu loh. Nah, cuma bedanya ya, mungkin bagi Pioners yang udah lama nih, udah sempet ya, yang stay di channel Mengadun, udah sempet tahu video ini gitu. Karena itu ada sekitaran 3.000-an lebih yang sempet simak video ini ya. Itu durasi spillnya Picor Team itu cepet banget, dalam hitungan detik gitu loh. Sampai Mengadun tuh screenshot harus beberapa kali untuk mengambil tangkapan layar itu gitu loh. Nah, tapi di badas yang kali ini durasi Picor Team ngasih lihat di video ini terbilang cukup lama gitu loh. Cukup lama gimana maksudnya? Ya cukup lama tuh beberapa detik gitu loh. Beberapa detiknya tuh sampai bisa terlihat jelas. Kalau itu tek cepet, kalau sekarang lama itu kan gitu loh ya. Jadi ya silahkan ya bagi Pioners. Sorry normal juga Mengadun itu lupa ya, tidak apa-apa ya. Oke, seperti itu aja Pioners. Nanti kita lanjutkan lagi di informasi penetwork yang berikut-berikutnya. Bye bye.